Shalom, saudara-saudari terkasih. Kesempatan yang baik kali ini kita akan manfaatkan untuk belajar firman. Bukankah saat ini Anda banyak waktu di rumah? Jadi kesempatan ini tidak kita sia-siakan. Kita akan belajar firman Tuhan dan saya pilihkan akan bagian yang sangat penting yang saya harap ini boleh menjadi bekal untuk kelak ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang bertanya akan topik-topik ini, kita dapat menjawab dengan pasti dan dengan firman yang sudah kita ketahui. Jadi tidak meraba-raba. Demikian. Saya akan mulai terlebih dahulu dengan membacakan surat Efesus pasal yang keempat, ayatnya mulai ayat 11. Ya, ini tentang tulisan dari Rasul Paulus, apa yang menjadi tugas, menjadi fungsi dari 5 jawatan pelayanan. Nah, saudara, saya bacakan. Dan ialah, Yesuslah maksudnya, yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini adalah fivefold ministries atau 5 jawatan pelayanan. Ayat 12 katakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi 5 jawatan ini punya tugas memperlengkapi orang-orang kudus supaya mereka bisa melayani bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi tujuannya adalah supaya tubuh Kristus boleh dibangun. Dan ayat 13, ini penting, perhatikan, sampai, jadi ada targetnya, ada goalnya, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Ini poin pertama. Dan yang kedua, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, poin yang kedua inilah yang akan kita bahas secara detail, dan saya berharap dalam 3 sesi kita bisa selesaikan akan seluruh pengetahuan yang benar tentang anak Allah ini. Dan yang ketiga, kedewasaan penuh, dan yang keempat, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak. Jadi 4 poin itulah yang membuat orang Kristen, tubuh Kristus, gereja Tuhan itu menjadi dewasa. Bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Saudaraku, di akhir zaman ini ada begitu banyak angin pengajaran dan anginnya deras, saudaraku ya. Yang kalau kita nggak punya dasar firman yang kuat, dasar pengetahuan yang teguh tentang siapa anak Allah itu, maka mudah, saudara, orang tersebut yang dasarnya nggak teguh diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, kata menyesatkan ini kurang sedap. Tapi ini adalah poin yang sangat penting, yaitu memang akan ada penyesatan di akhir zaman, dan poin yang menyesatkan di akhir zaman adalah salah satunya pengetahuan tentang anak Allah. Kita tahu, saudaraku, sebagai orang Kristen, kita semua mengenal Yesus Kristus Tuhan kita, Juru Selamat kita itu adalah Putra Allah atau anak Allah. Tapi di sini Rasul Paulus katakan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, kalau ada pengetahuan yang benar tentang anak Allah, berarti ada pengetahuan yang tidak benar tentang anak Allah. Nah, ini yang perlu kita waspadai, saudara. Kita akan mempelajari apa itu pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Siapakah anak Allah itu menurut firman Tuhan, menurut apa yang ditulis di dalam Alkitab. Baik perjanjian baru, tetapi juga dalam perjanjian lama. Nanti kita akan belajar. Jadi saya katakan, saya berharap dalam 3 sesi
pelajaran ini akan bisa tuntas kita selesaikan. Nah, saudara, yang pertama, siapakah Yesus Kristus, Anak Allah itu? Yang pertama, ini kita nggak ngerti yang satu ini. Yaitu apa, saudara? Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1, katakan di sana ditulis oleh Yohanes, murid yang dikasihi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, jadi ini ayat kunci yang kita nggak boleh lupakan, saudaraku. Bahkan saya menganjurkan Anda semua yang belajar pada kesempatan ini menghafalkan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam terjemahan bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, dikatakan en arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Nah, kemudian kita juga perlu ngerti, saudara, karena ini ada hubungannya dengan istilah anak Allah, kita lompat ke ayat yang ke-14. Nah, ayat 14 dari Injil Yohanes 1 itu berbunyi demikian, saudaraku. Ini menarik untuk kita ketahui, tapi juga menarik untuk dihafalkan. Ya. Jadi Anda semua, anak-anak Tuhan yang dikasihinya, kita jangan malas menghafal firman Tuhan. Dikatakan firman itu, ya firman yang bersama-sama dengan Allah dan firman yang adalah Allah, nanti saya akan jelaskan, telah menjadi manusia. Kai holokos sax egeneto. Sax itu artinya daging, tubuh daging, menjadi manusia, daging. Seperti kita ini. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, kelanjutannya ini penting. Dikatakan dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi istilah anak tunggal Bapa atau anak Allah ini muncul pertama kali di dalam Injil Yohanes, di dalam Yohanes 1 ayat 14 ini, saudaraku. Jadi kalau kita mau memahami anak Allah itu sebetulnya siapa? Jawabnya Yohanes 1 ayat 1, dia adalah Sang Firman. Dan ketika firman itu menjadi manusia, ayat 14, maka kita mengenal dia sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi, pengetahuan yang benar tentang anak Allah yang pertama harus kita fahami, harus kita kuasai. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kalau ditanya, siapakah anak Allah itu? Dia adalah firman yang menjadi manusia. Nah, kalau ada yang bertanya, apakah Allah itu beranak? Apakah Allah itu punya istri dan sebagainya, itu jelas pemahaman yang sama sekali menyimpang dari apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Di dalam kekristenan jelas Yesus, anak Allah, adalah firman yang menjadi manusia melalui kelahiran sebagai manusia. Meskipun dia bukan dari benih laki-laki. Dia dikandung oleh Roh Kudus, melalui perawan Maria, dia dilahirkan sebagai manusia. Tetapi manusia atau bayi Yesus yang kita peringati pada hari Natal, kelahirannya kita peringati dalam peristiwa Natal itu adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Itu pengertian yang pertama. Nah, sekarang kita membahasnya pelan-pelan, saudara ya. Dikatakan firman itu adalah Allah. Ini seringkali membuat orang jadi bingung.
Karena dikatakan pada mulanya adalah firman, en-arche en hologos, kemudian firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bersama-sama dengan Allah, tapi dia juga Allah. Nah, ini yang seringkali membingungkan. Nah, kita nanti akan jelaskan pelan-pelan, saudaraku, bagaimana iman Kristen, iman Alkitabiah, itu kita dapat explain dengan sangat jernih, sangat jelas, kalau kita memahami akan hal ini. Begini, kenapa firman itu adalah Allah? Karena firman itu adalah pencipta. Ini dulu, saudaraku ya. Jadi firman itu adalah pencipta, sang pencipta. Kita lihat ayat yang ketiga dari Yohanes 1 ayat 3. Pasal 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di sini menunjuk pada firman. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi segala sesuatu, alam semesta semua itu dijadikan atau diciptakan oleh firman. Dan tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan atau diciptakan. Jadi dari ayat 3 ini kita tahu bahwa firman itu adalah pencipta. Nanti kita akan jelaskan, saudaraku, bagaimana firman itu adalah pencipta. Ayat 10, ya kalau kita mau nambahi ya, di dalam Injil Yohanes 1, pasal 1 ini kaya sekali dengan poin-poin kebenaran yang diwahyukan. Ayat 10 dikatakan, ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi Yesus itu telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh Dia. Jadi alam semesta, binatang, saudara lihat gajah, harimau, singa, sampai binatang yang kecil-kecil, kelinci sampai jangkrik, ya, belalang, serangga, itu semua yang menjadikan siapa? Tuhan Yesus, Sang Firman. Termasuk diri Anda, diri saya. Kita ini adalah ciptaan Dia. Betapa luar biasa Sang Pencipta itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, nanti kita akan lebih lanjut ke sana. Tapi ini dulu, saudaraku, bahwa firman itu adalah pencipta, bukan ciptaan. Nah, kita akan lihat sekarang di dalam Perjanjian Lama, saudara. Di dalam Perjanjian Lama, kitab Kejadian atau kitab Bereshit, ya, ini awal mula, ya, kalau dalam bahasa Jawa purwaning dumadi, ya. Kita lihat judul, jadi kalau saudara buka Kejadian pasal 1, judul perikopnya Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Nah, ini menarik ayat 1, 2, dan 3. Ya, 3 ayat ini menarik, saudara, karena di sini kita akan berkenalan dengan Allah kita, yaitu di situ ada Allah Bapa, di situ ada Roh Kudus, di situ ada Yesus Kristus Sang Firman. Ya, coba kita baca ya. Pertama, dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi pada mulanya siapa? Allah. Allah di sini Elohim menciptakan langit dan bumi. Nah, kemudian ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah, di sini muncul Roh Allah atau Roh Kudus, melayang-layang di atas permukaan air. Saudara jangan bayangkan bahwa seperti burung emprit yang melayang-layang di atas samudra, bukan ya. Tapi dia mengedangkan sayapnya, gambarannya seperti itu, dan menaungi, dan ada penafsiran dari kata
kata melayang-layang itu mengerami, seperti induk ayam mengerami telur supaya telur itu menetas pada waktunya. Jadi mengerami untuk memberikan kehidupan. Bukankah roh itu yang memberi hidup? Nah, kita harus pahami ini. Jadi Allah pencipta, roh yang memberi hidup. Tanpa roh tidak ada kehidupan. Kemudian yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Wayomer Elohim, Yehior, Waihior. Nah, itu bahasa Ibraninya. Jadi ayat 3, ketika Allah itu berfirman, maka Allah yang mencipta itu mengeksekusi akan penciptaan, yaitu melalui roh yang memberi kehidupan, kemudian jadilah apa yang diciptakan oleh Allah itu melalui perkataan Allah atau firman Allah. Wayomer Elohim, Yehior, Wahior. Jadi kalau ayat pada Bereshit bara Elohim eta samayim ve et haaretz, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian bumi belum berbentuk, jadi masuk sebelum bumi itu ada bentuknya. Dikatakan bahwa roh Allah itulah yang melayang-layang di atas permukaan air dan memberi kehidupan. Dan kemudian barulah yang terakhir, firman itu diucapkan dan jadilah apa yang diciptakan oleh Bapa. Nah, jadi di sini ada Allah Bapa mencipta, ada roh Allah memberi kehidupan, ada firman yang mengeksekusi akan proses penciptaan itu. Nah, ketiganya inilah yang nanti kita kenal dengan Tritunggal di dalam kekristenan, saudaraku. Nah, saudara, setelah kita berkenalan ya, bahwa firman itu adalah pencipta, tadi Yohanes 1 ayat 3 jelas sekali, bahwa segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tidak ada sesuatu pun yang jadi tanpa dia. Ya, jadi nggak ada, kalau tanpa firman nggak ada yang bisa tercipta. Nah, sekarang pertanyaannya berlanjut. Mengapa firman itu kok disebut sebagai Allah? Ini seringkali membuat orang Kristen susah untuk menjelaskan. Meskipun kita percaya, seringkali orang Kristen kan demikian. Orang Kristen itu, ya sudah pokoknya aku percaya Yesus itu putra Allah, Yesus itu juru selamatku, Yesus itu Tuhanku, Yesus itu Allahku, amin. Tapi kalau disuruh menjelaskan, ngalami kebingungan, saudara. Suruh menjelaskan tentang Tritunggal, kacau balau. Nah, kita perlu mengisi atau memperlengkapi diri supaya kita ini bisa menjelaskan iman Kristen menurut persepsi Alkitab seperti apa. Itulah yang kita imani, itulah yang kita percayai. Nah, demikian. Mengapa firman itu adalah Allah? Nah, saudara, di dalam bahasa Yunani, kata firman itu dipakai kata logos. Dari kata logos itu nanti kita mengenal akan istilah yang tidak asing bagi kita, yaitu logis, logika, dan sebagainya. Ya, nanti kita akan lihat kaitannya. Demikian. Karena firman atau logos itu bukan sekedar spoken word atau kata-kata yang diucapkan oleh Allah. Banyak orang menganggap bahwa firman Allah itu adalah apa yang diucapkan Allah saja. Firman Allah itu adalah apa yang tertulis di dalam kitab suci saja, yang written word. Tapi sebetulnya logos itu lebih luas dari apa yang sudah diucapkan atau sudah tertulis di dalam kitab suci. Ini yang harus kita pahami, saudaraku. Sesungguhnya logos atau firman itu adalah pikiran Allah, pengetahuan Allah, nalarnya Allah, hikmatnya Allah, kecerdasannya Allah. Itu semua ada di dalam logos. Jadi kalau en arche en hologos, ini bicara tentang putra Allah yaitu Yesus, anak Allah. En arche en hologos, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, itu sama seperti pikiran saya
hikmat saya, pengetahuan saya ada bersama-sama dengan diri saya. Seperti itu gambarannya. Jadi firman itu adalah pikiran Allah yang ada bersama-sama dengan Allah. Makanya dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Sehingga ketika kalimat terakhir dikatakan bahwa firman itu adalah Allah dan firman itu adalah Allah, ini bukan sesuatu yang tidak logis, sesuatu yang sangat-sangat mudah untuk difahami. Karena pikiran Allah, kecerdasan Allah, hikmat Allah, pengetahuan Allah, itu semua ya bersama-sama dengan Allah atau ada di dalam diri Allah. Nah sekarang begini saudara, kalau misalnya ada yang bertanya, loh kok bisa firman itu kok bisa sama dengan Allah? Bukankah firman itu adalah perkataan Allah? Loh iya, perkataan itu salah satunya. Spoken word itu salah satu dari logos. Tapi sebetulnya kata logos itu jauh dari sekedar perkataan yang sudah diucapkan. Sebelum diucapkan itu sudah ada di dalam diri Allah, dalam pikiran Allah, dalam rencana Allah, dalam hikmat Allah. Saudara memahami akan hal ini, bukan? Jadi kalau demikian kan jadi jelas. Logos itu maknanya kan jadi terang benderang. Yaitu bahwa logos itu bersama-sama dengan Allah, karena Allah tidak bisa dipisahkan dengan pikirannya. Maaf kata, kalau Allah dipisahkan dengan pikirannya, ya Allah itu linglung, nggak punya pikiran. Atau maaf kata, kalau nggak ada hikmatnya, terus bagaimana disebut Allah? Karena hikmat Allah, pikiran Allah, kecerdasan Allah, pengetahuan Allah, itu semua ada di dalam diri Allah. Seperti saya dan pikiran saya tidak bisa dipisahkan. Demikian, saudara, gambarannya, ilustrasinya. Jadi kenapa kalau ditanyakan, kenapa atau mengapa firman itu kok bisa disebut Allah? Ya karena itu tadi. Tadi saya sedikit menyinggung tentang istilah logis. Logis itu artinya masuk akal begitu ya. Kemudian istilah logika atau nalar ya. Itu semua akar katanya dari kata logos ini. Jadi saudara harus memahami dengan pengertian yang lebih luas. Bahwa kata firman itu bukan sekedar perkataan yang diucapkan saja. Tapi perkataan-perkataan kekayaan dari apa yang ada dalam pikiran Allah. Itu semua termasuk di dalam logos. Ya. Dan ketika logos itu menjadi manusia, maka dia disebut anak Allah. Anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi dengan demikian saya berharap very clear, sangat jelas saudara bisa menjelaskan kepada orang yang bertanya, mengapa orang Kristen itu memandang Yesus itu seakan-akan setara dengan Bapa. Karena memang Yesus itu dan Bapa sebetulnya nggak bisa dipisahkan. Karena dia adalah pikiran Allah. Dia adalah hikmat Allah. Dia adalah perkataan Allah, dia juga pengetahuan Allah. Karena dia adalah logos atau firman yang menjadi manusia. Nah, sekarang saudara, kalau ada pertanyaan, Allah dan firman, keberadaannya itu lebih dulu yang mana? Nah ini seringkali dipertanyakan tentang eksistensinya. Nah ini pertanyaan sebetulnya bisa berasal dari kita. Ketika ada teman yang bertanya, kok bisa firman itu sama dengan Allah? Kita bisa kembali menjawab dengan sebuah pertanyaan yang kita kembalikan. Menurut Anda, Allah dan firman itu duluan mana? Dengan pengertian logos tadi. Pasti orangnya akan menjawab, ya duluan Allah dong. Bukankah Allah itu awal mula dari segala sesuatu? Nah kita langsung menjawabnya demikian. Kalau firman itu Anda anggap belum ada, Allah ada, dan firman itu belum ada. Jadi ada satu masa atau satu waktu di mana Allah tanpa firman. Padahal dengan pengertian logos tadi, firman itu adalah
kecerdasan Allah, firman itu hikmat Allah, firman itu pengetahuan Allah, firman itu merupakan semua yang ada di dalam pikiran Allah. Nah, kalau sudah demikian, berarti maaf kata, adakah satu waktu di mana Allah itu tanpa pikiran, tanpa kecerdasan, tanpa hikmat, tanpa pengetahuan? Ya, linglung, saudaraku ya. Jadi, sesungguhnya ya kembali kepada Yohanes 1 ayat 1 tadi, en arche en holokos. Pada mulanya Allah ada, di situ firman ada. Tadi dalam kitab Kejadian, Bereshit bara Elohim et hasamayim et haaretz, we haaretz hayitah tohu pabohu veosai al penei tehom, we ruah Elohim merakhevet al penei hamayim. Kan begitu ya. Kemudian yang terakhir, we yomer Elohim, yehior wehior. Itu 3 ayat itu menjelaskan bahwa roh Allah tidak bisa dipisahkan dengan Allah. Bersama-sama dengan Allah. Sebab Allah tanpa roh, almarhum, saudara. Ya ini tentang Tritunggal nanti yang nyangkutnya. Tapi ini firman dulu. Firman itu kecerdasan Allah, pikiran Allah, hikmat Allah, pengetahuan Allah. Bagaimana bisa dipisahkan dengan Allah? Nah sekarang kalau pertanyaannya meluas atau melebar. Nah, kalau logos itu jadi manusia, berarti Allah kehilangan logos. Nah, ini menyamakan Allah dengan manusia, saudaraku. Padahal Allah itu adalah supreme being, satu pribadi yang tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Allah itu maha hadir, omnipresent. Allah itu juga maha kuasa, omnipotent. Kemahakuasaan dan kemahahadirannya itu ketika firman-Nya menjadi manusia, Yesus Kristus yang disebut anak Allah itu di bumi selama 3,5 tahun ya, menyelesaikan akan tugasnya, Allah tidak kehilangan firman, Allah tidak kehilangan pikiran. Itulah sebabnya Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Satu di sini bukan satu pribadi, saudaraku. Ini iman Kristen ya. Antara anak dan Bapa itu tidak berarti satu pribadi. Pribadi anak berdiri sendiri. Pribadi Bapa ada sendiri. Bahkan Roh Kudus yang tidak pernah nampak wujudnya itu juga satu sosok pribadi. Pribadi Roh Kudus. Inilah Allah Tritunggal yang kita kenal di dalam pelajaran Alkitab. Nah, saudaraku, kita akan berhenti sampai di sini lebih dahulu. Nanti dalam sesi berikutnya kita akan lebih mendalam lagi, ya, lebih mendalam. Tapi ini dulu, saya berharap Anda kuasai poin ini. Mengapa Yesus disebut anak Allah? Karena dia adalah firman yang menjadi manusia, menjadi daging. Dia disebut anak Allah. Jadi anak Allah itu karena dia adalah firman. Nah firman itu kapan adanya? Ya bersama-sama dengan Allah. Karena firman itu ada pikiran, kecerdasan, pengetahuan, hikmat dari Allah sendiri. Jadi ya bukan sekedar spoken word. Jadi firman itu ada bersama-sama dengan Allah sejak semula. Sehingga firman itu juga disebut sebagai Allah. Tadi kita sudah belajar bahwa firman itu ada di dalam proses penciptaan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, Yohanes 1 ayat 3. Demikian, saudara punya gambaran awal dari pelajaran pertama tentang pengetahuan yang benar siapa anak Allah itu. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.